Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim, pada khutbah Jumat kali ini bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, tetapi tetap saja berbeda. Nah, apa saja perbedaannya? Ayo kita simak khutbah Jumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Maka kalau Allah Ta'ala di kitab Al-Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Jamaah Jumat Masjid Jami Al-Bayyinah, rahmatullah. Hamba-hamba Allah, umat juga kita besar Muhammad SAW, penerus-penerus perjuangannya, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas rahmat nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita dalam keadaan suci, insya Allah jasmani dan rohani, termasuk pakaian dan tempat. Lebih kita berada pada posisi masjid. Tanah masjid itu adalah tanah yang termulia dari semua tanah yang ada. Barang-barang masjid pun juga adalah barang-barang yang paling tinggi derajatnya dibandingkan barang-barang yang ada, sekalipun istana ada. Alhamdulillah kita berada di dalam, juga dalam keadaan suci, minimal suci dari najis, dari hadas. Syukur-syukur kita suci jasmani dan rohani. Jamaah rahmatullah, bentuk syukur itu dengan harapan lain syakartum la azidannakum. Kita menyatakan syukur, mengerti hal itu, kemudian dipertahankan dengan sekuat tenaga. Itu semuanya adalah berkat diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu sholawat dan salam kita aturkan kepada beliau. Semoga rahmat dan salam selalu tercurah kepadanya, dan pada akhirnya sudah kembali kepada kita yang mengucapkan salam itu. Jamaah rahmatullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya selaku khotib berwasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga untuk semuanya yang hadir, yaitu bertakwa kepada Allah, dalam arti berupaya maksimal untuk dapat menunaikan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berhenti semua aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hal itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita tinggal meniru. Untuk lebih tahu daripada itu, kita bisa baca yang namanya Al-Quran, adalah langsung dari Allah, kalimas untuk petunjuk bagi manusia, dan bisa kita baca dalam sunnah-sunnah Rasul. Bahkan sudah diupayakan oleh para mujahid awal
Jadi ilmu terapan kita tinggal baca, tidak usah susah payah. Sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, sehingga sudah disusun sedemikian rupa, lebih mudah kita tinggal baca, tinggal melaksanakan. Itu semuanya dalam rangka kesempurnaan kita dalam menjalani usia kita hidup di dunia ini. Semoga kita berakhir meninggalkan dunia ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah Anda mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Hari ini kita masih pada tanggal 20 Rabiul Awal. Oleh karena itu sedikit saya akan menambahkan informasi atau mungkin memperkuat tentang pengenalan terhadap diri Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu dituliskan dalam banyak kitab. Di antaranya Basarul Kakal Basar. Nabi itu juga manusia, tapi tidak seperti manusia. Makan, ya makan. Minum, ya minum. Buang kotoran. Hanya bedanya ketika buang kotoran itu tidak ada bekas. Tidak bisa manusia menemukan bekas kotoran Nabi. Mohon maaf, baik jalan depan maupun jalan belakang. Manusia makan tidak minum juga, tapi tidak bisa manusia menemukan kotorannya. Itulah sebabnya manusia basar, langkah basar. Aneh sekali, karena memang Allah Taala khususkan sebagai bukti bahwa dia adalah arsala rasulan, yaitu diutus oleh Allah sebagai utusan. Selain daripada itu, tidak pernah mengalami mimpi yang namanya keluar nanti. Itu jaga manusia, tapi bukan seperti manusia. Itu artinya ada keistimewaan khusus. Itu populer seluruh dunia. Yang saya sampaikan ini. Kalau kita Jumat begini bisa muak, karena ngantuk. Bisa juga plus. Apa yang disampaikan Khotib tahu? Kita tadi tidur. Nabi apapun tidak pernah, apapun tidak pernah. Terus sekali mendengar, akalnya itu lebih hebat daripada komputer. Langsung terekam. Kalau komputer dia bisa error, Nabi nggak ada error. Jadi tidak pernah ada data yang hilang, tidak pernah. Tidak pernah ada refresh, apa instan, dan Nabi tidak pernah ada yang mengalami error. Komputer bisa refresh, bisa install, nanti tidak ada. Sekali mendengar, selamanya menetap. Maka ketika Jibril membaca ayat Quran, Nabi langsung hafal, tidak diulang-ulang, sekali langsung. Kalau anak-anak ngetes cerdas, 5 angka. Kalau HP sekarang ini bisa 12 angka. Dibacakan sekali nomor HP saya nomor sekian. Angka yang cerdas langsung hafal dengan sekali. Angka. Sulit mendapatkan itu. Sekali mendengar langsung hafal saja. Belum tentu ada 1000 sana. Tapi beliau berikutnya sudah lupa lagi. Ini kita. Karena itu adalah Basarul Kakal Basar. Langsung menyerang dan tidak pernah hilang untuk selamanya. Apa yang Anda makan kemarin, kalau kita sudah lupa. Apalagi minggu lalu. Nanti semuanya apa yang telah diperbuat dia bisa mengatakan. Jadi tidak ada istilah lupa. Seandainya itu khilaf, umpamanya kalimatnya kalau menurut bahasa kita khilaf, itu semata-mata hanya sebagai jalan untuk diturunkannya wahyu. Umpamanya ada tindakan Nabi yang kurang berkenan, itu semata-mata dikehendaki oleh Allah hanya sebagai sebab untuk menurunkan wahyu. Makhluk yang buta. Ketika itu ada kata Nabi, kepengen masuk Islam. Sementara Nabi baru menghadapi para raja. Harapannya kalau raja itu masuk Islam, menteri-menterinya, gubernurnya, bupatinya masuk. Nabi agak diutamakan kepada para raja itu. Sementara orang yang buta, orang yang miskin,
agak di belakang. Turunkan al-maya tas'alun. Itu teguran. Itu semata-mata adalah dalam rangka akan turunkan wahyu. Dan itu juga pelajaran buat kita. Kalau orang mau saya Islam, segera didahulukan. Tidak dibeda-bedakan apakah itu raja itu atau rakyat. Apa itu Presiden Amerika, Presiden Perancis, masuk Islam. Atau rakyat yang baru. Siapa yang duluan? Maka dialah yang segera dimulai. Itu sebagai teguran bagi Nabi. Ini contoh. Dan itu bukan khilaf karena memang adalah asbabun nuzul, sebab akan diturunkannya nama yang tas'alun ila akhirnya. Selain daripada itu, kalau Nabi berada di situ, semua hewan-hewan ini ingin sekali untuk mendekat. Seperti dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu ketika jalan, semua hewan-hewan itu ingin mendekat. Kayak kemarin seperti Habib Rizik datang, orang-orang berbondong-bondong ingin mendekat, ingin salaman, ada ingin begini aja. Dicontoh, itu baru kecil. Tapi kalau Nabi bukan hanya manusia, seluruh makhluk, ya malaikatnya, ya manusianya, ya jinnya, ya pohon-pohonnya, ya hewan-hewan, termasuk lalat, termasuk nyamuk, tapi bukan menyerang. Sebab Nabi itu tidak pernah yang namanya kepencelokan lalat apa nyamuk, digigit nyamuk ya tidak berani. Ada orang seperti ini tidak akan berani mendekat. Pasarun, langkah pasar. Itu beda dengan kita. Jadi kalau beliau ada, seluruh makhluk ini selalu, dan apabila sudah di situ, yang tadinya lapar nggak terasa lapar. Seperti kita melihat Ka'bah, kita ke Masjidil Haram, yang belum tahu saya informasikan, tidak ada keinginan, namun sekarang agak berat, agak susah, mahal, hanya 3 jam dibatasi masuk Masjidil Haram. Itu kalau lihat Ka'bah, kalau Bapak saudara yang belum pernah, nggak ada bosan-bosannya. Tidak ada bosan-bosannya. Terus saja kepengen terus. Rasanya ingin selalu memandangnya itu, dan kalau itu tidak usah kembali. Nikmat sekali. Itu memandang Ka'bah. Lebih memandang Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu rasanya Bapak dan saudara bagi yang belum pernah, yang sudah pernah tinggal memperbarui ingatan saja. Dapat hewan-hewan kecil tidak berani mendekat, tidak berani menceloknya masuk. Dekat ada keinginan meninggalkan enggak, tapi tidak berani. Itu saking takdirnya, saking berkatnya, saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Penglihatan Nabi ke depan begini dengan ke belakang, ke samping sama saja. Kalau kita menghadap ke sebelah sana, di belakang ada belakang. Nabi tidak ada perbedaan. Penglihatannya ke depan, ke belakang, ke samping kiri tidak ada. Kami perkenalkan bagi yang belum, bagi yang sudah tinggal mempercepat saja. Karena ada yang sempat baca, ada yang tidak. Ada mungkin yang menemukan, ada yang tidak. Nah, kesempatan ini dalam rangka masih bulan Rabiul Awal, sengaja kami perdengarkan lewat khutbah Jumat. Jamaah pembawa, kotoran-kotoran itu tidak pernah ada bekasnya. Orang tidak mungkin bisa menemukan. Ketika lahir, tidak seperti kita, darahnya kemana-mana kan? Tidak ada bekasnya. Itu beda dengan kita. Basarun, tidak ada bekasnya. Maka jangan coba-coba sembarangan memberikan karikatur yang model begini. Gambar dilukis itu haram. Karena tidak mungkin manusia sampai ke sana. Itu saking mulia. Karena semua pribadi Nabi adalah keteladanan. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Semua menjadi keteladanan. Tidak mungkin bisa dilukiskan oleh orang. Hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, mulutnya seperti ini, bibirnya seperti ini, kukunya seperti ini. Kecuali orang-orang tertentu yang diberikan nikmat bisa melihat Nabi minimal lewat mimpi. Tapi kalau mimpi lewat Nabi itu hak. Karena tidak mungkin ada makhluk lain yang berani menyerupakan dirinya sebagai Nabi. Sekalipun itu iblis, jin, model apapun tidak ada. Maka kalau orang mimpi ketemu Nabi itu hak.
Zaman ketemu, kalau matanya banyak tidur, hatinya tidak pernah tidur. Seperti itu. Bahkan manusia-manusia yang ahli tidur itu pun ngerti. Ibaratnya dunia ini hanya satu nampak saja tampak. Baik, ini saya menyampaikan khusus untuk bagi mereka. Tapi kalau nggak ngerti, walaupun itu HP, walaupun TV juga nggak ngerti, walaupun lihat, karena memang bukan bidang. Informasi lah minimal saya sampaikan. Jadi kalau namanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Dan sepanjang hayatnya tidak pernah terkena sinar matanya. Matanya tidak tidur. Kemanapun pergi selalu dilindungi oleh awan. Kemanapun. Ketika akan lepas itu yang semula pohon itu mengering langsung menghijau. Basarun, itulah lepas. Jangan samakan kita seolah-olah tidak ada apa-apa. Kalau kita ada ayam goreng di warung situ, main sikat saja. Apakah itu tadi bagian bukan? Tidak ada. Apakah yang mau tahu orang Islam atau orang kafir? Tidak ada. Sangat hati-hati. Sedangkan Imam Abdul Qadir Jailani saja umpamanya, hati-hati. Jadi tidak ada apa-apa. Jangan remehkan. Jangan mencoba-coba meremehkan. Apalagi bikin dari kartu, isukan dari sana. Nah, bila semua bilang pada umat Islam sangat-sangat marah itu seluruh. Kalau duduk atau berdiri, tidak pernah pundaknya itu ada yang lebih tingginya nanti. Duduk ini, pundak nanti pasti paling tinggi. Itu namanya memang beda. Basarul laka basar. Jamaah rahmatullah. Di samping itu beliau adalah di dalam salawat itu dikatakan khairul khalqi kullihim. Nabi itu sebaik-baik semua ciptaan Allah. Bandingkan Jibril tidak ada apa-apa. Malaikat tidak ada apa-apa. Maka dikatakan khairul khalqi kullihim. La yasalli wa sallim daiman abada la habika khairul khalqi kullihim. Sebaik-baik penciptaan dan tidak pernah ada yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasa. Dialah yang memang dicipta oleh Allah, yang semua makhluk itu harap akan pertolongannya. Jadi Nabi ini sengaja dicipta oleh Allah yang menjembatani antara umat dengan Allah lewatnya Nabi. Tanpa lewat Nabi manusia tidak akan sampai. Langsung tidak akan sampai. Maka pasti harus lewat Nabi. Sehingga dalam syariat itu diatur oleh sholat ketika tahiyat akhir tahiyat awal kan Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Kita tahiyat akhir wajib Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa itu tidak mungkin bisa. Sama ketemu dan orang yang terbesar sumpahnya di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada manusia yang sumpah besar sebesar Nabi. Apa sumpah Nabi? Al-Quran, hadis itu sumpah Nabi. Maka dikatakan wa ismu qasamun min aqdabil qasam. Yang namanya telah bersumpah sebesar-besar sumpah. Syarat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dari uraian khutbah yang singkat ini kami dengan ayat yang tadi sengaja saya baca. Walaupun gambarnya sedikit, tapi hidayah dari Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Allah perintahkan. Kalau bahasa kita Muhammad katakan kepada umat. Apa? In kuntum tuhibbuna Allah. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka ikuti aku. Itu perintah Allah. Dan Nabi tidak pernah ada cacat. Semua keteladanan dari sumber hukum. Tidak dibedakan. Kalau pejabat dibedakan. Ketika aku dinas, ketika aku tidak dinas, ketika aku seragam, ketika tidak seragam. Nabi sepanjang hayatnya adalah menjadi keteladanan. Tidak seperti kita. Pakaian dinas maka dinas, lepas pakaian dinas maka tidak dinas. Tidak seperti itu. Maka adalah menyatu sepanjang zaman. Fattabi'uni, ikuti aku.
Kalau sudah mengikuti, maka dijanjikan yuhibbukumullah, Allah mencintai Anda. Ini keuntungan yang pertama. Ikuti Nabi itu keuntungan yang pertama adalah Anda dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Anda diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi nih, Allah mencintai, Allah mengampuni. Dua hal. Wallahu ghafurur rahim, katakan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama Allah, itu saja khutbah yang kami sampaikan, walaupun sedikit. Semoga ada manfaatnya. Yang minimal di sini ingat, syukur-syukur nanti masih panjang, masih ingat. Kemudian akan lebih mencintai Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, menjadi sunah-sunahnya. Kita berupaya maksimal dalam rangka meniti kehidupan ini. Banyak hambatan, tantangan, rintangan, ancaman. Namun kita tetap berharap akan pertolongan Allah, akan hidayah Allah, akan ridha Allah, dan kita akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Inna asalakalan Bapak itu berkata Mu'fa'al malikin alam Bil jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yakul wa biqawli yaktatil muhtadun. Wa idha qura'at al-Quran fasta'idillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kamanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada kabar. Wa asyhadu anna sayyidina Maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat wastanibu anis sayyi'at. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'jibu wa ibadallah ila madanakum wa shallu wa sallimu ala man hidayah. Wa shallu wa sallimu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in warda 'anna 'anhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaratin wa qadil man qadal muslimin waj'al baladana Indonesia hadihi baladatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulla syai'in hadza hamla ya wa la yaf'ali. Allahumma anfa'na al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar wal baghy waslufa wal muhtalifata wasadaida wal mi'at ma dhahara minha wa ma qatan bidatina hadza khassah wa min dudari muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la yadhkurkum was'aluhu 'alaihi wa sallam wa la